Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa yahirruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurrimat an-naru ala salasati a'yunin, ainun bakat min khosyatillah, wa ainun saharat fi sabilillah, wa ainun hoddat an maharimillahi. Al-hadis au kamakol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa umur panjang, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan maunah kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa meneladani sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua besok di hari kiamat digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam ini judulnya adalah Babu Fadlil Bakai min Khasyatillahi Ta'ala wa Suqan Ilaihi. Bab keutamaan orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa suqan ilaihi, dan orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, pernah bersabda, hurrimat
An-naru ala salasati ayunin. Ada 3 mata, Pak. Ada 3 mata yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Yang pertama yaitu ainun bakat min khosyatillah, mata yang menangis karena takut kepada siksanya Allah. Yang nomor 2, wa ainun saharat fi sabilillah, mata yang terjaga fi sabilillah karena berperang di jalan Allah. Yang nomor 3, wa ainun haddat an maharimillah, mata yang terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini yang kita baca, yang kita bahas adalah keutamaan orang yang menangis karena takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, wasuqon ilaihi, dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, yang kalian nggih. Jadi di dalam Al-Qur'an suratnya surat nomor 17, surat Al-Isra, ayatnya ayat nomor 108 dan 109. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, saya ulang ya, surat Al-Isra surat nomor 17 ayat nomor 108 dan 109. Monggo Pak Wiwi. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka mengungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah kusut. Wa yaquluna subhana rabbina, dan mereka berkata, maksudnya orang-orang yang beriman, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lama fuula, sungguh janji Tuhan kami itu lama fuula, sungguh akan terjadi, Pak. Wa yakhiruna, dan mereka menyungkurkan, lil adqani, wajah mereka, yabkuna, mereka menangis, wa yaziduhum khusu'a, dan mereka bertambah khusyuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, di dalam Al-Quran kata baka, Pak, baka yabku itu disebut sebanyak 7 kali, Pak. Di antaranya di dalam ayat ini. Misalnya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat nomor 82, Allah dawuh, fal yathaku qalilan wal yabku katsiron, hendaklah mereka itu sedikit tertawa dan mereka itu hendaklah banyak menangis. Kemudian pertanyaannya, Pak, pertanyaannya, kenapa kita itu ketika di dunia kita itu harus sering-sering menangis, Pak? Jadi kenapa ketika di dunia kita harus pernah menangis, Pak? Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Pak, ini menjelaskan ngeten. Jadi Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan Al-Quran surah At-Taubah ayat nomor 82, piyambakipun menyisipkan hadis yang berbunyi, an Zaid bin Rafi' rafa'ahu qala, dari Zaid bin Rafi' dia berkata, inna ahlan nari idza dahalu an-naro bakau ad-dumu'a zamanan
Sesungguhnya penghuni neraka, Pak, besok apabila dimasukkan ke dalam neraka, bakau ad-dumu'a zamanan, mereka menangis, mengalirkan darah, Pak. Zamanan, satu zaman, satu tahun. Summa bakau al-qoyha zamanan, kemudian setelah itu penghuni neraka itu menangis, mengalirkan darah selama satu tahun. Qala fatakula lahum al-khazanata, malaikat penjaga neraka, Pak, itu bertanya, ya ma'sarul asqiya, wahai orang-orang yang celaka, taraktum al-baka'a fi daril marhum fiha alaha fid dunya, wahai orang-orang yang celaka, kamu dulu ketika di dunia kamu itu tidak pernah menangis. Kalau orang menangis di dunia itu kan ada yang mengasihani, Pak. Dulu ketika di dunia kamu itu tidak pernah menangis. Ha tajiduna man tastahisuna bihi, apakah kamu menjumpai di neraka itu, Pak, ketika kamu menangis, apakah kamu menjumpai orang-orang yang bisa menolong kepada kamu? Qala, maka penghuni neraka itu fayarfa'una aswatahum, mereka justru mengeraskan suara tangisnya, Pak. Jadi ketika nangis satu tahun mengalir darah, nangis satu tahun mengalir nanah, kemudian oleh para malaikat dikatakan, wahai orang-orang yang celaka, kenapa kamu dulu ketika di dunia kamu tidak pernah menangis? Kalau orang nangis di dunia itu ada yang kasihan. Sekarang kamu nangis di neraka, itu apa ada yang bisa menolong kamu? Setelah digitukan, orang itu malah lek corone wong Jawa, Pak, malah geru-geru, Pak. Tapi menangisnya malah semakin keras, menangisnya semakin keras. Kemudian ya ahlal jannah, jadi orang itu mengatakan, wahai para penghuni surga, ya maksarul aba, wahai bapak-bapakku, wal ummahat, ibu-ibuku, wal aulad, anak-anakku, kharajna minal kuburi itosan, aku keluar dari kubur itu dalam keadaan haus. Wa kunna tulul mauqib itosan, aku berada di mauqib, Pak, di masa penantian itu juga dalam keadaan haus. Wa nahnu al yauma itosan, dan sekarang, kata orang tadi yang dikubur, yang di neraka tadi, kami juga dalam keadaan haus. Fa'afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullahu, tolong nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian itu berikan kepadaku sedikit saja, Pak, sedikit saja. Fayad'una arba'ina sanah la yujibuhum, orang-orang ini berdoa selama 40 tahun, Pak, boten dijawab, Pak. Dia berdoa, ya Allah, wahai bapak, wahai ibu, wahai anak-anakku, Allah telah memberikan nikmat kepada engkau semua, tolong aku diberi sedikit saja. 40 tahun, Pak, tidak dijawab, tidak dijawab. Kemudian summa yujibuhum, kemudian doa mereka itu dijawab. Innakum makisuna, itu terletak di dalam Al-Quran surah Al-Zukhruf ayat nomor 77. Sesungguhnya kalian akan berada di neraka selama-lamanya, Pak. Innakum makisuna, kalian akan berada di neraka selama-lamanya. Kemudian mereka itu berputus asa dari segala yang ia minta. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi orang yang orang yang
tidak pernah menangis ketika di dunia, maka orang itu besok di hari kiamat menangis selama bertahun-tahun, Pak. Tetapi nangisnya mereka itu pun tanpa guna, Pak. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Makanya di dalam hadis yang lain, Pak, mungkin jenengan sakit melihat, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsiri Quran surah At-Taubah ayat nomor 82, di sana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, An Abi Hurairah An Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, dari sahabat Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas abku, wahai manusia menangislah kalian semua. Monggo, Pak, kita kira-kira pernah nangis atau mboten, Pak? Artinya nangisnya itu karena takut kepada siksanya Allah, bukan nangis karena ada kecekel KPK nangis, mboten niku maksudnya. Jadi Nabi mengatakan, wahai manusia abku, menangislah kalian semua itu. Fa'ilam tabku fatabaku, kalau kamu tidak bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Kalau kamu tidak bisa menangis, kata Nabi, berusahalah untuk menangis. Fa'inna ahlan naro yabkuna hatta tasilu dumu'ahum min wujuhihim ka'annaha jadawala. Karena besok, Pak, penghuni neraka itu ketika menangis akan mengalirkan air mata, mereka mengalirkan air mata di wajah mereka itu ka'annahum jadawala, seperti pancuran, Pak. Mungkin seperti keran kalau bahasa kita. Orang yang berada di neraka itu mereka menangis, mengalirkan air mata seperti derasnya pancuran. Kemudian hadis ini dilanjutkan, fatasilud dima'a fataqarraha al-uyun. Jadi ketika mereka mengalirkan air mata itu sudah nggak bisa, Pak, air matanya habis, maka yang mengalir itu darah, Pak. Yang mengalir itu darah. Dan Nabi mengatakan, lau anna sufanan, seandainya kapal layar itu disuruh berjalan di air matanya ahli neraka yang menangis itu, Pak, Nabi mengatakan lajarut, sungguh kapal layar itu akan bisa berlayar. Artinya apa? Jadi orang yang ketika di dunia tidak pernah menangis, orang itu besok ketika di hari kiamat, ketika di neraka, orang itu akan menangis dengan sejadi-jadinya, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, itu, Pak. Jadi yang ditulis oleh Imam Nawawi ketika menjelaskan bab tentang keutamaan orang yang menangis karena Allah. Memang di sini, Pak, ini cuma dibaca dalil-dalil Al-Qur'annya, kemudian saya cari tafsirnya, Pak. Kalau jenengan baca tafsirnya, Pak, ayat yang ditulis oleh Imam Nawawi, itu diantaranya seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian hadis yang pertama, Pak, hadis yang pertama, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra alayyal qur'ana qultu ya Rasulullah akra'u alaika wa alaika unzila qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi faqara'tu suratan nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida.
Jadi suatu ketika Pak, sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, Nabi berkata kepada seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Nabi mengatakan, "Iqra alayya al-Quran." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Quran untuk aku. Tapi Ibnu Mas'ud itu tahu diri Pak, dia tahu diri. Jadi ketika Nabi menyuruh beliau membaca Al-Quran, oleh Ibnu Mas'ud dijawab, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila." Ya Rasul, apa pantas saya membacakan Quran kepada jenengan? Quran itu loh diturunkan kepada jenengan. Layaran diduga Pak. Nggih. Lalu santri baca di hadapan ustadznya kan ya grogi-grogi dhewe Pak. Nggih. Makanya Ibnu Mas'ud ketika ditolong bacakan untukku Al-Quran, oleh Ibnu Mas'ud langsung dijawab, apa pantas saya membacakan Quran kepada jenengan? Quran itu diturunkan kepada jenengan. Kemudian qala Nabi mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ibnu Mas'ud, aku ingin mendengar bacaan Al-Quran itu dari selain aku. Itu kalau dalam kitab Lu'lu' wal Marjan Pak. Jadi di antara sahabat Kanjeng Nabi Pak, yang baca Qur'annya merdu itu ya Ibnu Mas'ud. Kalau Nabi yang suaranya indah, Pak, Nabi yang suaranya merdu dulu Pak. Ada dikatakan di sana, ketika Nabi itu membaca Al-Quran, ketika Nabi itu membaca kalamullah Al-Quran, angin itu berhenti Pak, angin berhenti bertiup, kemudian burung itu ikut bertasbih. Jadi keterangannya karena indahnya bacaan Nabi Dawud Pak, maka ketika Nabi Dawud membaca Al-Quran, burung itu berhenti Pak, burung berhenti saking indahnya. Sahabatnya Kanjeng Nabi yang baca Al-Qurannya itu indah, itu insya Allah diantaranya adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Maka Nabi mengatakan, tolong bacakan Quran untuk aku. Faqara'tu alaihi suratan nisa, kata Ibnu Mas'ud, maka aku bacakan kepada Nabi itu surah An-Nisa Pak, hatta jitu ila hadhil ayah. Kemudian ketika aku sampai di ayat ini, fa kaifa idza ji'na bika min kulli ummatin min kulli fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisahidin. An-Nisa 44 Pak nggih. Coba jangan baca Pak nggih. An-Nisa ayat nomor 44 dijujuk mawon. An-Nisa ayat nomor 44. Loh, lain itu Pak nggih. Seingat saya Pak, tak sanes Pak, lain tuh. Nggih, dap. Seingat saya sekitar 44. Pakai sanes itu Pak. Jadi ayatnya begini ngaten. Pakai fa idza ji'na min kulli umat. Niki Pak nggih, 41 Pak. An-Nisa 41 nggih. 1. Pakai fa. Nggih. Maka bagaimanakah hanya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umat. Jadi ketika Ibnu Mas'ud oleh Rasulullah disuruh membacakan Al-Quran, yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud itu adalah surah An-Nisa. Ketika Ibnu Mas'ud nyampe di ayat ini Pak, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, dan bagaimana keadaan orang-orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, seorang rasul dari setiap umat, waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nabi mengatakan hasbuka al-an, cukup, hasbuka al-an, wa il tafata ilaihi wa idza ainahu tadrifani.
Jadi ketika Ibnu Mas'ud nyampe di ayat itu Pak, Nabi mengatakan cukup, cukup, cukup. Maka Ibnu Mas'ud menoleh Pak kepada kanjeng Nabi. Faidha ainahu tatrifani, dua matanya kanjeng Nabi itu sudah mengalirkan air mata. Pertanyaannya, kita mungkin baca surat An-Nisa akan bolak-balik Pak. Kita nate nangis nama mboten. Niku sing kertos jenengan piyambak. Jadi sama-sama baca Al-Qur'annya. Kenapa kalau kanjeng Nabi itu bisa menangis, kita tidak? Makanya mungkin ini sebagai apa nggih? Sebagai pelajaran, sebagai bahan evaluasi kepada diri kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, atau mungkin Pak, kalau perlu Pak, jadi Quran itu tidak hanya sekedar dibaca supaya kita bisa menangis, Jadi di dalam apa? Di dalam hadis itu kan ngeten. Jadi ada keterangan ngeten. Insya Allah kita membaca Al-Quran itu kita mboten nate nangis babar blas Pak. Karena ketika Al-Quran itu kita baca tok, tidak ya memang betul orang baca Al-Quran itu mendapatkan pahala, memang betul Pak. Jadi orang yang baca Al-Quran salah mendapat pahala memang betul. Tapi pertanyaannya, kalau kita baca Al-Quran itu hanya kita baca dan kita baca, kita tidak pernah pahami, kita tidak pernah mengerti, kita kan boten sakit Pak mengambil ibroh dari pelajaran itu. Makanya suatu ketika mungkin Bang, suatu ketika mungkin kita tuh perlu belajar. Jadi Quran itu kita baca juga kita hayati. Makanya Imam Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsirnya beliau mengatakan wailun liman qara'al Quran walam yufakkir fiha. Banyak Pak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mau memikirkan Pak. Dia membaca Al-Quran, dia tidak mau membaca, mengkaji, menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Rasulullah ketika dibacakan Al-Quran surah An-Nisa sampai ayat 41 sampai beliau itu bisa menangis. Itu diantara penyebabnya karena Rasul itu betul-betul menghayati Pak. Nabi tidak mentolo kata orang Jawa. Jadi Nabi itu tidak tega ketika menghayati. Maka bagaimana ketika kami datangkan untuk setiap umat itu seorang saksi Pak. Jadi benjing pada hari kiamat setiap orang itu kan punya saksi. Dia punya saksi Rasul dari golongan mereka. Kemudian kanjeng Nabi kanjeng Nabi Muhammad itu oleh Allah diutus menjadi saksi buat semua umat. Itu Nabi kaya boten tego. Makanya Nabi itu mencucurkan air mata. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, itu hadisnya yang pertama. Kemudian hadis yang nomor 2 Pak Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qattun. Dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah berkhutbah Pak, ma sami'tu mislaha qattun. Aku tidak pernah Nabi berkhutbah seperti itu Pak. Nabi pernah berkhutbah, kata Anas bin Malik, aku nggak pernah Nabi berkhutbah seperti itu sama sekali. Nopo khutbah kanjeng Nabi niku? Nabi mengatakan lau ta'lamuna ma a'lamu la doqihtum qalilan wala bakaitum katsiran. Lau ta'lamuna, kata Nabi, kalau kamu mengetahui ma'a'lamu, apa-apa yang aku ketahui, la doqihtum qalilan, sungguh kalian itu akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran,
dan sungguh kalian itu akan banyak menangis. Bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di dalam sarahnya Pak nggih. Jadi yang dimaksud Nabi mengatakan, kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi, maka kalian itu akan sedikit tertawa dan kalian itu akan banyak menangis nggih. Niki wonten keterangane ngeten Pak nggih, saya bacakan mawon. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar mengatakan, wal murad bil ilmi huna ma yata'allaqu bi azamatillahi wa intiqamihi mimman ya'sihi. Yang dimaksud apa yang diketahui oleh Nabi yang tidak diketahui oleh orang-orang itu Pak nggih. Yang pertama, ma yata'allaqu bi azamatillah, apa saja Pak nggih. Jadi apa saja yang berkaitan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Pak nggih. Nabi nate matur ngeten. Ini kaitannya dengan keagungan Allah, Pak. Jadi di dalam riwayat Nabi matur ngeten. Ini ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'una, kata Nabi. Aku mengetahui, aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Aku mendengar apa yang tidak kamu dengar. At-tatis sama, langit itu akan bersuara. Wa huqqalaha an tahutta, dan wajib langit itu akan bersuara. Ma fiha maudhi'u arba'in, ma fiha maudhi'u arba'i asabi'a illa wa malaka wadhi'un jabhatuhu sajidun lillah. Tidak ada tempat di dunia Pak yang walaupun itu hanya seluas 4 jari. Saya ulangi, tidak ada tempat di dunia yang luas di dunia itu, tempat luas di dunia itu hanya seluas 4 jari Pak. Illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah, kecuali ada malaikat yang meletakkan wajahnya, meletakkan dahinya karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mboten ngertos Pak. Artinya apa? Pengetahuan Allah itu atau makhluk Allah yang lain itu memang betul-betul bersujud pada Allah Pak. Makanya jenengan kalau buka Pak, buka di dalam Al-Qur'an mulai juz pinten 28. Itu kan dimulai sabbaha niku nggih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu telah bersujud kepada Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi nggih. Jadi tidak ada tempat di bumi walaupun luasnya seluas 4 jari Pak, kecuali ada napa? Malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan yang dimaksud yang pertama adalah napa niku? Pengetahuan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, yang nomor 2 yang dimaksud dengan pengetahuan adalah hukuman atau siksa Pak, yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir nggih niku nate matur ngeten Pak nggih. Kula wacane mawon hadise. Jadi Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan laukana hadal masjidu mi'ata alfin au yazidun, seandainya Pak di masjid itu ada mi'ata alfin. Pinter Pak mi'ata alfin itu? Mi'ata itu kan 100, alfin 1000. Seandainya di masjid itu ada 100.000 orang Pak, au yazidun atau lebih 100.000 orang, kita masjidnya gedenya sak pinten Pak. Masjid jenengan ini kapasitas berapa orang Pak nih? Yang 100? Masjid ini kapasitas berapa Pak nih? Pinten Pak? 800. Dan ini 100.000 loh Pak. Gedenya sak pinten Pak nih Pak?
Nggih. Seandainya ada masjid, Pak, yang masjid itu diisi oleh 100.000 orang atau lebih, wa fihim rajulun min ahlin nari, kemudian di masjid itu ada satu orang penghuni neraka, Pak. Saya ulangi, seandainya satu masjid itu ditempati atau ada orang 100.000 au yazidun atau lebih, kemudian di masjid itu ada satu orang dari penghuni neraka, fatanafasa, kemudian penghuni neraka itu bernapas, ambekan, Pak, fasobahum nafsahu, kemudian nafasnya itu mengenai 100.000 orang lebih itu, lah tarokol masjidah waman fiha, maka masjid dan semua penghuninya itu akan terbakar, Pak. Jadi satu orang penghuni neraka itu cukup untuk membakar 100.000 lebih, atau 100.000 lebih orang yang baik. Ini loh, Pak, seandainya orang itu tahu, kata Nabi, seandainya kamu itu tahu, kamu akan apa? Kamu akan banyak menangis dan kamu itu akan sedikit tertawa. Nggih. Bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, fahoddo ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu kelihatan gelisah, nggih, para sahabat Kanjeng Nabi, wujuhuhum, jadi mereka itu kelihatan gelisah, Pak, walahum khonin, dan mereka kelihatan sangat sedih. Jadi napa niki perlu saya sampaikan kepada jenengan supaya kita itu ada kalanya, Pak nggih. Jadi ada kalanya kita itu tidak tertawa terus. Memang agama kita itu ya nggak boleh, Pak. Tanya orang niku nangis terus kan juga nggak baik, Pak. Tapi ketika orang tertawa terus itu tansaya mboten sae. Makanya Nabi nanti dawuh nggih, la taksirud dohik, kamu itu jangan terlalu banyak tertawa, Pak. Dan kita di rumah tertawa, di kantor tertawa, di masjid ngundang ustadz yo tertawa, jadi kenapa kita tidak boleh banyak tertawa? Nabi mengatakan la taksirud dohik, jangan banyak tertawa, wa inna kasratat dohik tumitul qalba, karena orang yang banyak tertawa itu hatinya mati, Pak. Nggih. Tapi saya ulangi lagi, bukan berarti Islam itu tidak melarang tertawa. Nabi itu sebelum tidur sempat, Pak, Nabi itu guyon dengan istrinya. Jadi ada saatnya kita itu tertawa, tapi ada saatnya kita itu menangis. Menangis mungkin karena kita takut kepada siksanya Allah, menangis mungkin karena kita rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita mungkin menangis karena memikirkan napa niku ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika mendengar sahabat Ibnu Mas'ud baca Al-Quran surah napa, surah An-Nisa ayat 1 sampai ayat 41, itu Rasulullah menangis. Saya tambah satu lagi, Pak nggih. Dan di hadis yang selanjutnya, Pak nggih, kenapa kita itu harus suatu ketika menangis, Pak nggih? An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini loh, Pak nggih, jaminan orang yang menangis. Jadi menangis karena takut kepada siksanya Allah. La yalijan naro, tidak akan tersentuh api neraka, Pak. Saya ulang lagi, tidak akan tersentuh api neraka. Ai la yadkhulaha, tidak akan masuk neraka. Sinten? Rajulun baka min khosyatillah, seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan tersentuh neraka, tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut
kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yauda al-labanu fid-dzar'i, sehingga air susu itu akan kembali kepada teteknya. Air susu Pak yang sudah keluar dari tetek itu, apa mungkin Pak bisa kembali? Bukan mungkin Pak. Artinya apa? Orang yang betul-betul takut kepada siksanya Allah itu tidak mungkin akan masuk atau akan tersentuh oleh napa niku apinya, oleh api neraka. Kemudian pertanyaannya wangsul malih, kita nate nangis atau mboten? Makanya dawuhnya Kanjeng Nabi tadi, kalau kita tidak bisa menangis, ya berusaha Pak. Jadi kita berusaha untuk menangis. Kemudian nanti ini dilanjutkan, wala yajtami'u ubarun fi sabilillah wa duhanu jahannam, tidak akan pernah bercampur Pak debu di jalan Allah, wa duhanu jahannam, dan asap neraka jahanam. Jadi orang yang nopo, orang yang berperang di jalan Allah, itu kan ketika nopo mereka menggunakan kuda terutama, karena kuda itu larinya cepat, itu kan bisa memunculkan debu lah. Jadi debu yang muncul karena orang berperang itu tidak akan mungkin Pak akan bergabung, bercampur dengan asap dari neraka jahanam. Bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Ini hadisnya masih banyak Pak, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jenengan bisa baca sendiri Pak nggih. Bisa baca apa? Enggak. Bacaan Al-Quran yang paling merdu Nabi Daud. Ya. Apa di zaman Nabi Daud sudah ada Al-Quran? Sampun. Jadi ngeten Pak nggih. Jadi bahasanya kalamullah Pak. Jadi kalamullah itu kalau makanya tadi kan saya sisipkan kalamullah. Jadi napa? Kalau jenengan tanya di zaman Nabi Daud sudah ada Quran atau belum? Sebetulnya ada, namanya beda. Makanya ngeten, jadi ayat Al-Quran itu ada Pak yang saduran dari kisahnya napa niku Daud. Niku Pak nggih. Jadi ketika Daud niku Pak, Nabi Daud besi lunak niku Pak. Surat apa niku? Nggih. Itu kan ada di dalam Al-Quran. Itu dulu ada, dulu ada, dan cerita dari kan ngeten, Quran itu kan ada yang dari Injil, ada yang dari Taurat, ada yang dari Zabur, itu memang keterangannya di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Itu memang bahasanya ngoten Pak, jadi burung itu berhenti Pak atau membaca tasbih ketika Nabi Daud membaca Al-Quran. Bahasanya ngoten, mungkin lebih tepatnya bahasanya bukan Al-Quran tapi membaca firman-Nya Allah Pak. Tolong ngoten Pak. Sampun. Pun mudah-mudahan bermanfaat. Jenengan lebih jelasnya bisa baca dalam kitab Riyadhus Shalihin Pak. Insyaallah jilid 1 ini, kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 bab keutamaan orang yang menangis karena Allah dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kata Pak yang bisa saya sampaikan, apabila yang saya sampaikan itu benar datangnya dari Allah, apabila yang saya sampaikan salah itu datangnya dari saya sendiri. Harapan saya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu, bisa menambah iman bagi kita semua, bermanfaat, bisa bermanfaat bagi saya secara pribadi dan kepada panjenengan semua. Akhirnya monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.